Halo semuanya, balik lagi nih. Gigshy Channel. Oke, baru aja akhirnya kita bisa nonton lagi. Nonton lagi setelah terakhir Gladiator 2 ya. Yaitu Kraven The Hunter. Kraven the Hunter. Nah, baru keluar. Ini sebenarnya salah satu film yang sebenarnya keluarnya udah cukup lama ya sebenarnya. Sebenarnya awalnya rilisnya kalau nggak salah harusnya November kemarin, cuman diundur gitu jadi buat film akhir tahun. Karena gitu. waktu November kayaknya ada film apa sih? Kalau saya itu dia nggak yang pasti sih banyak saingannya lah, tapi yang ada animasi, ada musikal, yang sempat Gladiator yang pasti. Iya kan? Yang sempat waktu itu Gigis ngobrol-ngobrol juga kayak nggak pede, agak kurang pede sih. Iya ya nggak sih. Gue jujur, walaupun kita kemarin agak terekspos dikit waktu kita ke Indo Comic Con kan ada ya boothnya dia sendiri kan. Jadi lumayan tuh ya. Part of marketingnya ya. Lumayan marketingnya. Sebenarnya gue cukup nunggu juga si Kraven ini. Gue liat trailernya walaupun responnya agak-agak nggak terlalu bagus. Sebenarnya masih kayaknya pas yang udah trailer keduanya yang menunjukkan banyak villain barunya. Jadi kayak elemen of surprise-nya jadi hilang gitu. Waktu pas masih yang trailer yang pertamanya sih lumayan sih agak feeling gitu kan, tapi biasalah kan cash grab demi menarik uang kan akhirnya harus itu muncul ini karakter-karakter dari universe Spider-Man apa aja sih di film Kraven. Siapa tahu bagi orang yang awam yang nggak baca komik siapa sih Kraven, tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya ada muncul Venom kan jadi akhirnya orang tertarik gitu kan. Dan dari yang gue lihat sebenarnya gue yang paling nangkep tuh respon terhadap sosok Rhino-nya makanya agak karena ini kan sebenarnya kalau secara live action kan ini Rhino versi udah kayak yang kedua ya. Soalnya kalau yang pertama kan yang robotnya yang di Amazing Spider-Man 2 kan. Nah ini yang keduanya tapi lebih organik di sini. Nah itu kayaknya kalau ngeliat trailer keduanya CGI-nya agak kurang. Jadi orang akhirnya lah padahal kemarin udah agak misterius gimana tentang si karakter si Kraven, tiba-tiba gitulah marketing yang nggak PDT gitu ya. Jadi ditampilin karakter-karakter dari dunia Spider-Man buat menarik penonton gitu. Padahal menurut saya elemen of surprise-nya jadi hilang gitu. Nah, sorry kita udah menyentuh plot sedikit. Coba kita lagi-lagi origin story lagi sih. Oke. Karena sebenarnya bisa dibilang selain Spider-Man yang bisa terbilang sukses ya, dari Homecoming, Far From Home sama No Way Home. Terus kemarin Venom juga sudah diberesin juga. 3 berarti? 3, jadi yang sampai bikin 3 film ternyata ada 2 karakter yang mana basicnya web slinger dua-duanya, walaupun satu Parasite, satu dari mutannya si laba-laba. Nah di sini tuh sebenarnya kalau aku ngelihat sih salah satu cara Sony untuk tetap mempertahankan universe Spider-Man tetap di mereka gitu. Iya. Dengan salah satu upaya dengan cara menampilkan ya quote unquote Sinister Six lah gitu. Karena sebenarnya kalau teman-teman udah nonton tuh di Amazing Spider-Man 2 kan sempat ya di endingnya ya di ruang bawah tanahnya si Osborn udah lengkap kan semuanya, dari sayapnya Vulture, bisanya si Scorpion kan kayak gitu-gitu, Octopusnya si tangan tentakelnya, tapi ternyata kan nggak ada tuh Amazing Spider-Man 3 yang sampai sekarang masih para penggemar Spider-Man kan lagi pengen menantikan kan. Nah mungkin sih salah satu cara ya udahlah karena dari kita teasing gitu kita bikin aja satu film satu. Kemarin sih untung Vulture udah gabung ke Spider-Man jadi muncul ya secara ininya. Terus kemarin kita udah ngeliat Mysterio juga di Spider-Man. Beberapa karakter yang kenceng-kencengnya dimasukin ke yang film utamanya. Nah percobaan ini menurut saya percobaan ketiga setelah Morbius, Madam Web. Nah ini percobaan ketiganya. Lucunya ini mah kalau boleh gamblang ngomong ini agak subpar sih, agak di bawah kualitas biasanya. Bukan soal karakternya, karakternya saya yakin bisa dibilang ini comic accurate lah soal origin story. Cuman nggak tahu kenapa filmmakingnya asa beda gitu ya. Kenapa ya? Nggak tahu, makanya kayak langit dan bumi gitu kalau kita ngeliat filmmakingnya Spider-Man 3 yang tadi kita sebutin, di bawah dikit lah Venom aja sama-sama Sony. Venom nggak gitu-gitu amat makanya ini kita merasakan mulai dari Madam Web sih ya. Morbius kayak mendingan nggak sih? Morbius masih mendingan dari Madam Web lah. Walaupun ini masih lebih baik lah sedikit lah. Jadi lebih baik dikit. Kalau Madam Web mah kayak FTV mahal gitu. ini makanya aku ini emang apakah lagi-lagi kita berasumsi menuduh apakah ini sengaja ya Sony bikinnya kayak gini gitu ya.
Jadi kayak kok setengah-setengah gitu ya, padahal ini ada potensi loh. Terlepas kata saya ini keren loh Aaron Taylor Johnson di memerankan si Craven itu. Cast nggak jelek. Ada Russell Crowe kan, ada pemenang Oscar Ariana DeBose jadi si karakter Calypso juga. Menurut saya pas nge-trailernya, wah keren nih. Tapi pas kita udah nonton agak underuse sih menurut kita. Ada, dan kita sedikit geser ke plot. Memang dari awal sampai akhir tuh ada beberapa part yang menarik sebenarnya. Menarik. Openingnya menurut saya engaging sih. Habis itu agak turun dari situ gitu menurut saya. Dan ada beberapa part yang maksudnya secara aspek entertainmentnya cukup entertaining. Cuman yang gua rasain dari itu banyak banget plot hole-nya. Banyak banget, terlalu banyak menurut gua. Makanya kayak storytelling-nya buru-buru banget, super buru-buru, kayak buru-buru. Proses hero's journey-nya juga gak kerasa. Walaupun sebenarnya anti hero sih jatuhnya. Iya. Cuman maksudnya ya itu bener jadi buru-buru. Kok kenapa nggak kita dibikin perlahan kayak waktu pas kemarin Venom atau Spider-Man emang hero ya. Kita udah tahu. Jadi kayak ini terkesan buru-buru langsung establish aja. Iya, dengan kuat gitu. Kuat aja gitu kan. Aduh, memang sih ada flashback dikit sih, cuma maksudnya ya tipikal hero's journey gitu aja sih, origin story gitu aja. Dan nggak ada elemen of surprise-nya sih, karena ya udah ke reveal semua di trailer sih menurut aku sih. Jadi plot twist nggak ada. Plot twist nggak ada, benar-benar ya lempeng aja gitu. Dan mungkin sih ada name drop karakter ini, tapi itu nggak tahu bakal terrealisasi ke depannya atau enggak. Mungkin Sony di sini coba lihat reaksi penontonnya nanti ini gimana, kalau yang ternyata bisa bagus ngangkat gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya ini out of topic aja. Sebelum ini kan ada game, nih kita bahas juga kan, karena kita waktu pas Spider-Man aja kita bahas gamenya. Game Spider-Man 2 yang sukses tahun 2023 kemarin main villainnya juga Craven. Menurut saya karena satu elemen semuanya dimegang sama Sony, siapa tahu kah kalau orang udah main gamenya bisa penasaran dengan filmnya. Tapi bagaikan langit dan bumi sih sebenarnya. Gue nggak tahu sih maksudnya. Maksudnya mau nge-hypein tapi jadinya tutupan dengan revealing yang menurut saya harusnya nggak usah ditampilin gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi menghilangkan esensi ceritanya si Craven dari awalnya jadi si akhirnya jadi antihero. Memang di sini dia belum pure spoiler, belum pure evil banget sih. Cuman ini bisa dibilang cukup rating R lah. Dia cara mengeksekusinya John Wick style gitu sih. Violent banget ya. Agak primal gitu juga sih dia mainnya di sini. Jadi teman-teman kalau suka yang action ala-ala Rambo gitu, ini gitulah inspirasinya kayak gitulah. Jebakan ini spoiler gitu kan. Cuman terlepas dari itu, ceritanya B aja sih. Kalau kayak ini plotnya biasa aja. Dan gitu. itu yang sangat mengganggu gue adalah banyak sekali cerita-cerita. Loh, kok gini? Kok tiba-tiba gini? Terus ini dari mana? Itu dari mana? Tuh banyak banget di benak gue gitu. Dan itu sangat menurut gue dari awal yang mencoba gue nikmati adalah secara sosok anti-hero-nya keren. Dan udah gue cuma mencoba cari sisi entertainment-nya aja gitu. Ya oke lah dapat sedikit-sedikit, cuman itu nggak bisa dipungkiri, ganggu banget ya. Iya, kayak Hall terus tiba-tiba nggak tahu ya apakah banyak yang ditinggal di cutting room kali ya. Soalnya kelihatan pisan potongan-potongannya nggak enak gitu. Iya. Mungkin sih itu biar pacing-nya maju, tapi kan karena kita mungkin dah sering nonton film yang bertutur dengan bagus gitu ya, dengan bagus. Kayak gini kan jadi choppy cut gitu teh. Oke, ngerti biar ngejar durasi biar cepet beres ke part 1, part 2, part 3 gitu kan. Tapi nggak secepat gini juga. Terus akhirnya kalau pribadi sih endingnya agak anti klimaks sih kalau saya. Iya benar. Nge-reveal. Maksudnya dia jadi turun gitu. Jadi turun gitu. Harusnya menurut saya udah beres yang di adegan yang di hutan, udah beres ya di situ. Iya. Tapi mungkin di sini sih ada keputusan marketing. Ya udah, kalau emang ternyata animonya kurang, ya moga-moga enggak. Ya udah beres di sini aja gitu. Karena sebenarnya nanti bakal gabungan nanti kalau ternyata di Spider-Man 4 muncul Sinister Six, bener-bener dari 6 Sinister Six, mungkin salah satunya bisa Craven Hunter. Kalau teman-teman udah baca komik atau bisa cari di internet, itu sebenarnya Craven tuh kenapa dibikin karena salah satu anggota dari Sinister Six gitu. Dan Sinister Six ternyata banyak ya? Ternyata banyak, dan sebenarnya udah muncul, tapi baru name drop, belum kelihatan si wujudnya. Salah satu yang pengen ditungguin Mas Scorpion, cuman udah sempat muncul karakternya di Spider-Man Homecoming, cuma belum direalisasikan karena dia kan sebenarnya pakai exoskeleton gitu kan. Jadi mungkin
nanti kedepannya entahlah caranya gimana Marvel dan Sony akan kerjasama. Kayaknya untuk di Spider-Man nggak boleh sembarangan sih menurut saya, karena yang dipegang sama Sony agak belum ada yang dapat standarnya. Ini jadi kayak tumbal semua jadinya film semua. Dan ini kalau misalkan dia maksain nih Spider-Man 4 gitu muncul dengan latar belakang villain-villain yang seperti kemarin, waduh rusak terus kan kayak tonnya beda satu. Cara pembuatan filmnya beda, jadi kayak timpang aja gitu. Kalau tiba-tiba harus secara organis masuk, susah sih Sony. Harus hati-hati ini kalau mau benar-benar menggabungkan semuanya. Ini mungkin menurut gue secara anime mungkin nggak akan jelek-jelek banget, orang akan tetap nonton dan pengen tahu. Cuman gue yakin nggak tahu angka penontonnya nggak akan terlalu bagus mungkin, atau responnya akan jelek sih menurut gue. Ini mah ya belak-belakan aja sih kayaknya akan kurang sih ini. Karena walaupun kita udah keluar di Amerika belum keluar, kita lihat aja nanti minggu ini pendapatan opening weekendnya mereka kayak gimana gitu. Karena menurut aku ya light movie aja sih ini sebenarnya, nggak yang kayak bener-bener ada yang bisa dibawa pulang gitu. Ya istilahnya kan kalau kita nonton kayak waktu itu Venom, Morbius kan ada hero's journey-nya kelihatan gitu kan. Di sini aduh ya udah gitu, entertainment aja gitu kalau aku sih gitu. Udah ya, itu aja ya. Ya underused cast. Ya underused cast itu jelas banget. Terus sinematografi oke lah, awal-awal agak artistik tapi ke belakang-belakangnya udah full CGI, udah nggak kelihatan sih kayak gitu-gitu sih. Itu aja sih. Mungkin saudaranya juga saudara nggak gitu terkenal sih, walaupun Jesse Chandler filmografinya banyak tapi mungkin tidak ada yang benar-benar wah gitu kan. Beda kayak misalnya saudara-saudara yang di Marvel Cinematic Universe khususnya Spider-Man juga itu kan udah punya track record bagus. Ini kayak bener sih film superhero paket hemat lah mungkin kayaknya si Sony mah. Pokoknya ini saya kasih duit segini maksimalkan aja duit dengan duit segitu. Sedih banget. Makanya jadi aduh asa sayang gitu. Padahal keren sih maksudnya. Mungkin satu catatan sih, coba ada adegan dia naik motor sih kayaknya keren sih. Wow bener sih. Tadi di film nggak ada sama sekali. Aduh padahal moga-moga bisa lah kalau misalnya kedepannya ada bisa dilakukan sequelnya gitu. Itu sih kalau dari saya mah. Rating aja gitu. Kalau saya sih, aduh, ini mah lebih parah daripada Madam Web sih kalau secara plotnya. Iya. Madam Web masih ada. Iya masih ada jaring-jaring kemana-mananya gitu. Ya ini mah saya mau kasih 6 aja. Anjir 6 bener ya. Iya sih. Ya saya masih 65 sih gitu. Jarang berarti 63. Jarang-jarang sih kita komentarnya sesadis ini gitu. Emang aduh nggak bisa dipungkiri mengganggu banget, banyak celah-celahnya. Mungkin sih kalau mau lihat entertainment aja boleh lah ini. Walaupun tadi juga sebenarnya kita nonton ada yang nggak kuat juga sih sebenarnya. Tadi bosen apa? Bosen kayaknya langsung. Bosen kali. Bosen kali ya. Tapi ya sudahlah guys, kepalang kan di dalam bioskop, ditahan-tahan aja mungkin gitu. Ya mungkin nonton bisa cek sendiri. Mungkin ada pendapat lain, mungkin bisa diskusi juga mungkin nanti di kolom komentar. Ini mah impresi pertama kali mah gini. Buat referensi teman-teman juga mungkin nanti yang nonton video ini memutuskan untuk nonton apa enggak. Mungkin jadi coba aja sih ya buat experience lah. Ya gitu sih, paling bolehlah dicoba ditonton, nggak usah yang bagus-bagus banget lah. Starium atau IMAX mah nggak usah lah, biasa aja lah nonton ini mah gitu. Jadi kayaknya cukup gitu aja. Iya. Ya, mungkin bisa dijadikan pertimbangan dari impresi kita tadi. Terus misalnya teman-teman ada info lebih lanjut dari komiknya, boleh share juga di komentar. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Iya. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.